Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut ke bab 3 yaitu adab makan dan minum. Nah, ini kegiatan yang selalu kita lakukan setiap hari ya kan. Jadi makan itu ada aturan dan adabnya juga, minum itu ada aturan dan adabnya juga. Next. Nah, yang pertama yaitu adab makan. Nah, satu, sebelum makan, kita hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini selain adabnya ini tujuannya untuk apa? Adab ini tujuannya untuk menghindari kita dari termakan kotoran, kuman, bakteri, dan sebagainya yang melekat di tangan. Ini intinya demi kesehatan apa? Apalagi di musim pandemi corona seperti ini, nah ini wajib dilakukan sebelum kita menyentuh barang makanan. Nomor 2 yaitu membaca basmalah atau bismillah sebelum makan dan hamdalah atau alhamdulillah sesudah makan. Jadi riwayat Abu Dawud yang artinya apabila salah seorang di antara kamu akan ini makan maksudnya hendaknya membaca basmalah atau bismillah. Apabila ia lupa pada permulaan makan hendaknya membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi kalau kita tidak ingat membaca di awal makan bismillahirrahmanirrahim, di pertama makan boleh bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, ini sering. Oke, yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya bacalah basmalah atau bismillah jika akan makan atau minum, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah makanan yang terdekat ini. Makan pakai tangan kananmu. Nah, jadi wajiblah makan itu menggunakan tangan kanan walaupun orang tersebut bisanya itu kiri atau kidal, tetap wajib. Dan ambillah makanan yang mulailah mengambil makanan dari yang terdekat. Biasanya itu kalau di meja makan itu langsung comot. Nah, itu kalau misalnya dalam keluarga, bila ketika makan bersamaan itu adabnya kurang sopan santun. Kalau makan itu agak jauh dari kita dan tidak bisa dijangkau tangan kita, kemudian ada orang di samping kita yang bisa menjangkaunya, alangkah lebih baiknya kita minta tolong orang di samping kita daripada kita mengusahakan memanjangkan tangan kita atau memanjangkan jangkauan kita demi mengambil makanan yang jauh. Nanti jatuhnya tidak sopan. Oke, lebih sopan kalau kita minta tolong saja dengan orang di samping kita, baik kakak kita, adik kita, ibu kita, atau ayah kita. Oke, lanjut. 4. Mengambil makanan yang terdekat. Nah, tadi sudah. Mengambil makanan yang terdekat. Kemudian 5. Makan tidak berlebih-lebihan. Ini terutama pernah mendengar bukan pepatah sih, kata-kata mutiara. Makan itu berhenti makan sebelum lapar. Artinya makan itu jangan menunggu lapar sekali baru makan. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Maksudnya kita sudah berhenti sebelum kenyang sekali. Kalau sudah merasa sudah kenyang dikit, alhamdulillah, nah berhenti sudah. Jangan sampai kenyang sampai baru mau meledak ibaratnya sampai nyesek baru berhenti makan. Itu tidak dianjurkan. Tujuannya untuk apa? Demi kesehatan lambung kita. Jadi lambung kita itu kalau terlalu lapar itu tidak bagus juga, tapi kalau terlalu kenyang juga tidak bagus juga. Seperti itu akan menimbulkan banyak penyakit dan mudarat. Kemudian makan harus sambil duduk. Nah, ini sudah jelas lah. Jangan makan sambil berdiri. Nah, itu terutama di sekolah remaja itu ada peraturannya. Don't eat with stand up. Nah, itu sering tuh kata-katakan gurunya. Eating with sit down, dan eating stand up.
Oke, ini ada hadis riwayat Muslim, janganlah ada salah seorang di antara kamu yang minum sambil berdiri. Barang siapa lupa, hendaklah menumpahkan apa yang diminumnya. Maksudnya itu yang di mulutnya dikeluarkan kalau minum. Nah, duduk dulu baru minum. Nah, ini kalau sudah sekolah normal di Atmajaya kan sering kita ditegur, apalagi ditegur kepala sekolah Ibu Heni itu paling sering itu kalau makan sambil berdiri itu. Just sit down kata Bu Heni. 7. Makan mulai dari pinggir, jangan di tengah. Ini kalau makanannya yang bentuknya lebar-lebar lah. 8. Menghabiskan makanan. Ini paling sering nih, ngambil banyak-banyak tahu-taunya tidak habis, itu kurang sopan lah. Jadi kita mengambil makanan itu secukupnya, sekira kita bisa menghabiskan makanan. Jangan terlalu banyak sampai ketika makanan itu tidak habis dan menyisakannya di piring. Nah, itu mubazir lah. Nah, ini menghabiskan makanan. Jadi usahakan apa yang kita ambil makanan itu kita habiskan. Kata orang tua zaman dulu, kalau menyisakan makanan itu membuang rezeki. Nah, jadi rezeki itu nanti tidak akan menghampiri kita. Susah menghampiri kita kalau kita sering menyisakan makanan. Seperti itu. Karena banyak orang di luar sana yang untuk makan pun susah. Sedangkan atau mau makan pun harus berbagi dengan keluarga-keluarga yang lain sedikit-sedikit. Dibagi sedikit-sedikit kan. Misalnya dalam keluarga ada 5 orang, makanan cuma sebungkus, nah itu dibagi sedikit-sedikit. Dan kita menyisakan makanan banyak banget. Jadi usahakan makanan apa yang kita ambil, makanan itu kita habiskan, jangan menyisakan makanan. Kecuali makanan itu seperti tulang ayam, itu nggak mungkin kan kita makan misalnya. Nah, pokoknya sesuatu yang diibaratkan itu sisa dari makanan kita yang memang susah untuk dimakan, nah itu boleh aja dipisahkan. Tapi misalnya nasi ada sisanya, nah itu nggak bagus. Atau daging ayam, daging ikan ada sisanya, kalau tulang ikan dibiarin aja. 9. Jangan mencela makanan, terutama nih kalau makanan ibu nih atau makanan bibi di rumah. Yang pembantu di rumah ini sering misalnya nih, makanannya tidak enak, langsung dibilang kayak gitu. Lebih baik kayak gini, kalau makanan itu kamu rasa, misalnya kamu cicipi, nggak enak, ya sudah nggak usah dimakan, jangan dikomentarin di hadapan orang yang bikin. Nah, seperti itu. 10. Mempersilahkan kepada yang lebih tua untuk ketinggalan. Yang lebih tua maksudnya makan terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang lebih tua di samping kita makan bersama kita, nah langkah dulunya kita ucapkan silakan makan. Oke, next. Kemudian dilarang makan berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan nih, pengen lauk A, lihat lauk B, pengen lagi. Ada makanan C, pengen lagi. Ujung-ujungnya semua makanan yang ada satu restoran dipesan semua menunya, pas nggak habis, kayak gitu, itu namanya nggak boleh pesan secukupnya. Hadis riwayat Tirmidzi, tidak ada yang lebih jahat daripada orang yang memadati perutnya dengan makanan untuk menguatkan badannya. Jika perlu ia makan, hendaklah perutnya diisi sepertiga makanan, sepertiga air minuman, dan sepertiga lagi untuk udara atau bernafas. Jadi ini anjuran jangan makan berlebih-lebihan atau terlalu banyak. Next. Nah, adab minum. Tadi makan, ini minum lagi. Memulai dengan bacaan bismillah atau basmalah, sama saja. Menggunakan tangan kanan ketika memegang gelasnya. Meminum sesuai dengan aturan kesehatan, yaitu duduk, kemudian meminum air. Kalau satu gelas kecil itu minumlah dengan 3 tegukan. Nah, seperti jangan langsung ditumpah gitu. Jadi minum sedikit,
berhenti, setengah gelas berhenti, kayak gitu. Minum sambil duduk, nah, jangan minum seperti unta, nah seperti unta. Ini ada hadis riwayat hadisnya. Janganlah kamu minum sekaligus seperti minumnya unta, tetapi minumlah 2 atau 3 kali, bacalah basmalah bila kamu mulai minum dan bacalah hamdalah biasanya. Maksudnya minum seperti unta itu kalau minum minum, nggak berhenti berhenti dia sampai tangkupnya ini terisi semuanya air. Nah, jangan seperti itu minumnya, maksudnya itu kita haus kita minum 2-3 tegukan berhenti minum lagi, nah kayak gitu maksudnya lah. Ya langsung minum 1 gelas besar langsung minum. Tuh. Jangan bernapas dalam gelas ketika minum. Nah inilah, dengan minum jangan menghembuskan napas di dalam gelas. Kenapa? Karena udara yang kita hembuskan itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ketika bereaksi dengan air akan menghasilkan zat yang bersifat racun begitu kita. Jadi karbon dioksida itu apabila bereaksi dengan air kita, kalau secara kimianya itu akan berubah CO2 ketemu H2O akan berubah menjadi H2O2 lah, atau hidrogen peroksida, sifat racun begitu kita. Oke. Lanjut. Nah, jangan mencela minuman sama seperti tadi apabila minum. Kalau air putih nggak bisa dicela lah, air putih ya kayak gitu ya. Misalnya minuman kayak yang memiliki rasa seperti jus atau apa segala macamnya lah. Nah, kemudian misalnya minuman yang olahan lah. Seperti biasa, kalau seperti yang Mister jelaskan sebelumnya, kalau ada minuman yang dirasa tidak enak, jangan diminum, tapi jangan dicoba. 8. Menghabiskan minuman yang kita minum. Ada hadisnya, jika sesuap makanan kalian jatuh, hendaklah ia mengambilnya, membuang kotoran darinya, kemudian memakan sesuap makanan tersebut, serta tidak membiarkannya untuk dimakan setan. Ini kalau makanannya bisa dibersihkan, maksudnya lah misalnya jatuh di lantai, biskuit, nah bisa dibersihkan, makanannya bersihkan. Tapi kalau misalnya jatuhnya di tanah, nggak usah, dibuang saja. Nah, ini kalau jatuh makanannya bisa dibersihkan, nah kalau nggak bisa dibersihkan ya sudah dibiarin aja, dibuang aja, disingkirkan secepatnya. Oke, mungkin sampai di sini aja penjelasan dari Mister. Silahkan kalian attenden sebelum mendengarkan penjelasan dari Mister ini. Dan jangan lupa cantumkan nama kalian di kolom komentar YouTube-nya. Oke, Mister akhiri penjelasan kali ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.